Halo, aku Ayu Gita. Saya Dewa Yudi Evita Ifani Putri. Halo, perkenalkan nama saya Firial Najla Syahrani. Nama saya Desa Jahanisif. Perkenalkan, saya Putra Karestu. Teman-teman udah pada tahu belum? Apa sih ASEAN? Serta bagaimana ya latar belakang terbentuknya organisasi ini? Nah, ASEAN merupakan salah satu organisasi di Asia Tenggara yang udah nggak asing lagi ya buat kita dengar. Organisasi yang punya kepanjangan Association of Southeast Asian Nation ini berhasil didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Ada 5 pendiri organisasi ini. Yang pertama adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, serta Thailand dalam deklarasi Bangkok. Adapun menteri yang ikut menandatangani deklarasi ini, yang pertama adalah Abdul Malik dari Indonesia, Narsis Koromos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratman dari Singapura, serta ada Tanat Koman dari Thailand. Latar belakang berdirinya ASEAN dikarenakan 2 faktor utama. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor dari dalam negeri, dan juga faktor eksternal, yaitu faktor dari luar negeri. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu sama-sama menjadi negara jajahan bangsa asing. Kemudian munculnya negara-negara baru di Asia Tenggara yang memunculkan persamaan masalah. Adanya hasrat untuk membentuk suatu landasan yang teguh untuk kegiatan-kegiatan bersama. Adanya kepentingan-kepentingan bersama di kalangan negara-negara Asia Tenggara. Adanya krisis Indochina oleh gerakan komunis, serta adanya persamaan letak geografis dan kebudayaan sehingga anggota sudah seperti keluarga. Selanjutnya ada dasar dan prinsip. ASEAN berdiri atas dasar dari Deklarasi Bangkok. Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip utama ASEAN, antara lain, yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif, atau koersi pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Yang kelima, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Yang terakhir, kerjasama efektif antara anggota. Dasar dan prinsip ASEAN juga tertuang pada lambang ASEAN. Lambang dari ASEAN sendiri berupa 10 ikat padi berwarna kuning pada lingkaran dasar merah dan lingkaran luar berwarna putih serta biru. Lambang tersebut merepresentasikan stabilitas, kedamaian, dan persatuan serta dinamika ASEAN. Warna dari lambang biru, merah, putih, dan kuning merepresentasikan warna utama dari masing-masing lambang anggota ASEAN. Biru melambangkan kedamaian dan stabilitas, merah melambangkan keberanian dan dinamisme, putih melambangkan kemurnian, kuning melambangkan kesejahteraan, seikat padi melambangkan visi misi dari ke-10 anggota dari ASEAN yang terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Yang terakhir ada lingkaran melambangkan kesatuan dari ASEAN. Adapun tujuan dari dibentuknya ASEAN, yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan juga damai. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, serta administrasi. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain itu, tujuan dibentuknya ASEAN juga saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian baik dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, serta administrasi. Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan juga komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara, serta memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional serta regional yang mempunyai tujuan serupa, serta segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat bagi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN beserta keterangan waktu bergabungnya. Indonesia pada 8 Agustus 1967, Malaysia pada 8 Agustus 1967, Singapura pada 8 Agustus 1967, Thailand pada 8 Agustus 1967, Filipina pada 8 Agustus 1967, Brunei Darussalam pada 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos pada 23 Juli 1997, Myanmar pada 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999. Selanjutnya ada struktur organisasi ASEAN. Yang pertama yaitu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT ASEAN, yang merupakan pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh para kepala negara atau pemerintahan negara anggota. Yang kedua, Dewan Koordinasi ASEAN atau ASEAN Coordinating Council, yang merupakan pertemuan yang dihadiri oleh para menteri luar negeri negara anggota ASEAN yang bertindak sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN. Yang ketiga, Dewan Masyarakat ASEAN atau ASEAN Community Council, yang merupakan pertemuan yang dihadiri oleh para menteri yang membidangi 3 pilar masyarakat ASEAN, yaitu pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Yang keempat, pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri atau ASEAN Sectoral Ministerial Bodies, yang merupakan pertemuan yang dihadiri oleh para menteri yang membidangi setiap sektor kerjasama ASEAN. Yang kelima, pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN atau ASEAN Senior Official Meeting, yang merupakan pertemuan yang dihadiri oleh para pejabat tingkat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi setiap sektor kerjasama ASEAN. Yang keenam, Sekretariat ASEAN, yang merupakan organ ASEAN yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi antar badan ASEAN dan implementasi berbagai kegiatan dan proyek dalam kerangka kerjasama ASEAN. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Yang ketujuh, Komite Wakil Tetap ASEAN, yang merupakan forum yang dihadiri oleh para duta besar atau wakil tetap negara anggota ASEAN yang diakreditasikan ke ASEAN dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Yang kedelapan, Sekretariat Nasional, yang merupakan pimpinan kegiatan atau focal point tingkat nasional setiap negara ASEAN yang memiliki tugas menyimpan informasi mengenai urusan ASEAN, mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan ASEAN, serta memajukan identitas dan kesadaran ASEAN. Yang kesembilan, ada Komisi Antar Pemerintah untuk HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR, adalah badan HAM ASEAN yang bertugas memajukan dan melindungi HAM seluruh masyarakat di ASEAN. Selanjutnya, peranan ASEAN. ASEAN berperan dalam kerjasama berbagai sektor seperti sektor ekonomi, politik dan keamanan, sosial budaya, maupun pendidikan. Peranan ASEAN dalam sektor tersebut bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama organisasi ASEAN di bidang ekonomi. Contohnya, ekspor impor bahan mentah ataupun barang jadi, pengelolaan tanaman pangan serta hutan, pendirian pabrik secara bersama-sama, pengiriman tenaga kerja, dan lain-lain. Contohnya, pabrik pupuk urea di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, proyek vaksin di Singapura, pabrik tembaga di Filipina, pabrik pupuk urea di Malaysia, proyek abu soda di Thailand. Yang kedua, hasil dari kerjasama di bidang politik dan keamanan. Contohnya sebagai berikut. Kerjasama peningkatan stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara,
penandatanganan kesepakatan bahwa Asia Tenggara adalah kawasan bebas senjata nuklir, pelepasan tuntutan kepemilikan wilayah Sabah dari Filipina pada Malaysia dan sebaliknya. Malaysia tidak dapat membantu gerilyawan Moro. 3. Hasil kerjasama di bidang sosial budaya, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran budaya maupun seni serta festival film ASEAN. Yang kedua, kebijakan peningkatan kesehatan dalam bentuk makanan maupun obat-obatan. Yang ketiga, melaksanakan SEA Games 2 tahun sekali. Yang keempat, penandatanganan kesepakatan bersama dalam bidang pariwisata atau ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Yang keempat, hasil dari kerjasama di bidang pendidikan. Contohnya sebagai berikut. Beasiswa pendidikan, misalnya di Universitas di Singapura memberi beasiswa pada para pelajar di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di universitas yang bersangkutan. Olimpiade, contohnya Olimpiade Sains tingkat ASEAN yang sering diadakan. Pertemuan organisasi di bidang pendidikan, misalnya ASEAN Council of Teachers atau ACT pada tahun 2015 di Bali. Bergabungnya bangsa Indonesia menjadi salah satu anggota ASEAN tentu berhasil menciptakan perdamaian, kerukunan, serta meningkatnya stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, diharapkan pula mampu mendorong bangsa Indonesia menjadi negara maju. Berikut adalah manfaat-manfaat kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah menciptakan perdamaian, memperjuangkan kepentingan nasional, manfaat sosial budaya, manfaat politik dan keamanan, serta menjalin kerjasama. Untuk lebih lengkapnya, bisa disimak dan dilihat dalam PPT yang sudah di-share oleh kelompok 6. Baik, di sini saya akan membahas tentang pendiri ASEAN. Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara penggagas organisasi ASEAN, dengan diwakili Menteri Luar Negeri Adam Malik. Penandatanganan Deklarasi Bangkok yang menjadi dasar dari terbentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi. Konferensi tingkat tinggi ASEAN adalah pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN dalam hubungannya terhadap pengembangan ekonomi dan budaya antar negara-negara Asia Tenggara. Adapun KTT ASEAN yang pernah diselenggarakan di Indonesia antara lain, yang pertama adalah KTT ASEAN ke-1 yang dilaksanakan pada 23-24 Februari 1976 di Bali. Dalam KTT tersebut terdapat kesepakatan tentang pembentukan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta dengan Sekretaris Jenderal Sekjen pertamanya ialah putra Indonesia yang bernama H.R. Darsono. Yang kedua ada KTT ASEAN yang ke-9 yang dilaksanakan pada 7-8 Oktober 2003 di Bali. Dalam KTT tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah KTT Asia ke-18 yang dilaksanakan pada tanggal 4-8 Mei 2011 di Jakarta, dan KTT ASEAN ke-19 yang dilaksanakan pada 17-19 November 2011 di Bali. Dalam konferensi tersebut, didapat kesepakatan tentang kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau yang dikenal dengan SOTES, ASEAN Nuclear Weapon Free Zone atau ASEAN WFZ. Peran Indonesia terhadap ASEAN juga tercatat dalam bidang olahraga. Indonesia tidak hanya berperan aktif dalam kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan, melainkan Indonesia pun turut berperan aktif dalam bidang olahraga. Peran aktif Indonesia dalam bidang olahraga di Asia Tenggara ditujukan dengan partisipasi dan penyelenggaraan SEA Games serta ASEAN Para Games. Pesta olahraga tersebut diadakan setiap 2 tahun sekali, yang bertempat penyelenggaraannya bergantian di antara negara-negara anggota ASEAN. Indonesia pernah menjadi tuan rumah SEA Games ke-10 pada tahun 1979 dan diikuti menjadi tuan rumah SEA Games ke-14, ke-19 serta ke-26. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-6 pada tahun 2011. Indonesia sebagai tempat berdirinya Gedung Sekretariat ASEAN. Untuk melengkapi sarana kerja ASEAN, dibentuklah sebuah Sekretariat ASEAN. Kedudukan Sekretariat ASEAN ditetapkan di Jakarta. Dalam hal ini, Indonesia telah dipercaya oleh semua negara anggota ASEAN sebagai tempat yang strategis.
Sekretariat ASEAN dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal diangkat secara bergilir dalam sidang Menteri ASEAN setiap 2 tahun sekali. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kontribusi yang besar dalam membangun dan memperkuat fondasi Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Hadirnya komunitas ASEAN menjadi peluang bagi generasi muda untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang antar negara-negara ASEAN. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Jose Antonio Marato Traves mengatakan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia menjadi kelemahan dalam membangun masyarakat ASEAN. Dia mengatakan komunitas ASEAN bukan merupakan ancaman, tapi tantangan yang harus dihadapi dengan persiapan matang. Kita mempunyai jumlah penduduk paling besar, jangan takut, harusnya yang takut itu mereka. Pendidikan adalah kuncinya, bukan hanya kekayaan alam. Sumber daya manusia kita perlu ditempa agar memiliki kapasitas mumpuni agar mampu bersaing, katanya saat menjadi narasumber dalam acara kuliah umum ASEAN Community. ASEAN sendiri mempunyai berbagai program bagi anak muda, mulai dari pertukaran pelajar, beasiswa pendidikan, lokakarya, dan pelatihan kampus. Kampus sendiri menjadi pusat kajian pengembangan lewat program Asian University Network. Saat ini terdapat 56 universitas di Indonesia, salah satunya Unisba. Kami berharap universitas yang tergabung dalam Asian University Network bisa menyebarkan informasi dan menjalin kerjasama dengan universitas lainnya secara independen. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya komunitas ASEAN, jelasnya. Dia mengatakan negara-negara anggota organisasi kawasan ASEAN telah bersepakat untuk memberlakukan ASEAN Community, yaitu suatu kerjasama multilateral bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bertujuan membangun komunitas masyarakat ASEAN yang harmonis, makmur, serta terintegrasi. Lebih lanjut, dia menjelaskan hubungan yang telah dibangun oleh anggota ASEAN selama 50 tahun telah berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama yang terjalin dengan baik juga berimplikasi pada turunnya angka kemiskinan di Asia dari 47% pada tahun 1995 menjadi 14% pada tahun 2015. Enabling environment yang bagus akan berpengaruh pada social progress seperti menurunnya kemiskinan. Ini semua karena lingkungan sekitar kita. Ibaratnya jika suatu negara menciptakan hal baik akan menular pada negara tetangga lainnya, ucapnya. Namun dia mengatakan masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan komunitas masyarakat ASEAN. Salah satunya mengenali masalah tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi, dan kedaulatan. Kita di Indonesia masih memegang teguh kedaulatan, begitu pula anggota lain, jadi kerjasama yang terjalin terbatas. ASEAN harus berkaca terhadap negara-negara di Eropa yang lebih terbuka dalam menerima pandangan yang menyangkut masalah kedaulatannya, ujarnya. Komunitas Indonesia sebagai peraksara dibentuknya Komunitas ASEAN Tenggara pada konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-9 yang dilaksanakan di Bali pada 7 Oktober sampai 8 Oktober 2003. Indonesia mempraksarai terbentuknya Komunitas ASEAN Tenggara yang mengarah pada persatuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam konferensi tingkat tinggi ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Conclude 1, yaitu ditetapkan bahwa Komunitas ASEAN Tenggara berdasarkan pada 3 pilar berikut. Yang pertama, ASEAN Economic Community atau AEC. Kedua, ASEAN Security Community atau ASC. Yang ketiga, ASEAN Socio Cultural Community atau ASCC. Kemudian, Jakarta Informal Meeting. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berusaha mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Salah satu usahanya yaitu digelarnya Jakarta Informal Meeting atau JIM. JIM diadakan di Bogor pada 5 Juli sampai 28 Juli 1988 dan di Jakarta pada 19 Februari sampai 21 Februari 1989. Jakarta Informal Meeting bertujuan untuk diwujudkan perdamaian atau menyelesaikan konflik bersenjata antara dua negara bertetangga di semenanjung Indochina, Kamboja, dan Vietnam. Hasil dari Jakarta Informal Meeting ini adalah 1. Gencatan senjata ke seluruh wilayah Kamboja. Yang kedua, segera setelah gencatan senjata diikuti penarikan pasukan dan persenjataan Vietnam dari Kamboja.
paling lambat pada 30 September 1989. Nah, yang ketiga, dibentuknya pemerintahan yang mengikut sertakan keempat kelompok yang bertikai di Kamboja. Yang keempat, pengawasan internasional atas penarikan pasukan tersebut pada aspek yang berkaitan.